Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Hari ini super spesial karena kita mau cerita-cerita. Kita itu saya bersama dengan adik saya Nana Najwa Shihab. Nah, teman-teman banyak banget ini pasti yang udah nggak sabar ngedengerin, walaupun kita ini sering banget ngobrol bareng tentunya ya, sebagai sister, sebagai saudara perempuan. Tetapi malam ini yang istimewa karena ngobrol barengnya itu akan disaksikan oleh teman-teman semua dan juga kita menerima. Nah, bentar lagi Nana gabung. Tetapi sebelumnya, mungkin kalau siapapun yang punya pertanyaan boleh dipikirin dari sekarang gitu ya. Halo Henan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam tetangga. Hai teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan ini Nan kayaknya mulai mulai banyak yang lebih banyak di rumah juga akhir-akhir ini. Tapi mungkin waktunya jadi tepat nih buat curhat-curhatan sambil sambil rebahan juga boleh teman-teman di rumah masing-masing dan ngedengerin saya dan Nana ngobrol-ngobrol. Uh, Ceritanya nih judulnya curhat cinta. Kenapa Nan curhat cinta judulnya? Gak tahu sih, soalnya kayaknya paling enak tuh curhat soal cinta ya nggak sih? Yang sering banget tuh teman-teman dede-dede netizen komen-komen tuh kan kalau pas sihab-sihab atau pas komen topik apapun, mungkin karena banyak kan Instagram, banyak yang masih galau-galau nih yang ikutan Instagram. Oh, Eh, oh jadi, benar. jadi ya itu. Kita malam ini mau curhat cinta, siapa yang mau curhat silahkan. Walaupun belum tentu Silakan. dapat jawaban ya, tapi minimal curhat itu kan bisa melegakan. Nggak menjanjikan jawaban atau solusi, tapi menjanjikan didengarkan. Ya kan, Kayla? Iya benar. Eh, apa ya? Aku tuh percaya banget menceritakan masalah gitu ya dan merasa didengarkan, merasa dapat empati itu udah paling tidak setengah dari solusi. Rasanya lega dan membantu kita juga berefleksi dan memikirkan walaupun nggak dikasih jawaban, nggak dikasih tahu mesti ngapain, tetapi Mhm. pada saat kita mengekspresikannya kita tuh bisa kayak tiba-tiba dapet ilham gitu loh Nan yang kayak oh kayak gini nih jangan-jangan alternatif-alternatif solusinya. Nah, Iya. Itu udah banyak judul yang mau stop curhat, Jen. Aku mau curhat, udah banyak yang mau curhat. Kita boleh mulai udah dengan, banyak banget udah banyak banget pertanyaan juga nih Nan di oke. Q&A. Sebelumnya gini teman-teman, jadi ini tuh kenapa kita ngebahas ini, karena sekaligus mau bahas buku barunya Kayla. Ini tuh buku barunya Kayla teman-teman. Selasa Rahasia. Mungkin bisa cerita dulu ya bukunya tentang apa? Kok kebalik ya? Ini mau kebalik ya? Iya sih, kebalik karena itu. Buku Selasa Rahasia ini teman-teman sebetulnya kumpulan tanya jawab. Jadi selama bertahun-tahun saya itu menyempatkan diri setiap Selasa malam untuk menerima curhatan rahasia dari semua follower Instagram. Nah, banyak banget curhatannya. Setiap Selasa tuh bisa ratusan bahkan ribuan gitu ya di hari-hari tertentu yang ngebahas topik yang macam-macam sekali. Nah, terus Hmm. kemudian pertanyaan itu dikelompokkan nih Nan, ada bab-babnya. Ada yang bahas soal jatuh cinta, ada yang ngebahas soal mantan, ada Hmm. yang ngebahas hubungan sama mertua. Nah, salah satu yang mau kita bahas hari ini nih soal teka-teki jodoh. Banyak banget Jodoh. yang nanya soal are you the one gitu ya. Banyak banget pertanyaan soal kira-kira pertama siapa jodohku atau kalau udah ketemu calon apakah benar dia jodohku gitu ya. Itu banyak banget kayaknya yang penasaran dan jawaban-jawabannya ada di buku ini. Oke. Aku mau langsung mulai. Kayla, ini ada pertanyaan titipan, ada yang nge-DM spesial. Nggak usah disebutin namanya yang nge-DM, tapi kalau kalau yang dengar pasti tahu nih. Kanana apa kabar? Kangen deh, kapan Mata Najwa tayang lagi? Insya Allah 2-3 bulan lagi tayang, kita lagi persiapan next journey Mata Najwa. Kanana boleh titip pertanyaan nggak sama Kayla? Setiap sholat saya selalu berdoa, pas waktu sujud berdoa biar dapat jodoh yang tanggung jawab, yang punya kerjaan mantap, yang sayang sama keluarga, yang bisa bimbing ke jalan Allah. Eh,
alhamdulillah doanya dikabulkan sama Allah, tapi Iya. wajahnya bukan kriteria. Jadi bingung diterima apa enggak. Wajah kan perlu juga ya memperbaiki keturunan. Tapi kok jadi ngerasa kurang bersyukur ya, karena udah dideketin sama Allah, cowok yang diinginkan, yang pekerjaannya bagus, yang tanggung jawab, tapi wajahnya bikin ragu. Seberapa penting nih wajah dan penampilan? Kayla. Seberapa penting tergantung masing-masing orang sih. Maksudnya buat sebagian orang, malah ada juga loh Nan yang nggak mau dapet calon suami yang ganteng atau nggak mau dapet calon istri yang cantik. Katanya resikonya malah lebih macem-macem gitu ya. Maunya dapet yang wajahnya biasa-biasa aja atau bukan selera kebanyakan orang. Jadi penting atau enggak itu balik ke pilihan pribadi, tetapi gini, tadi kan yang memenuhi kriterianya udah jauh lebih banyak daripada yang nggak memenuhi kriteria gitu kan. Nah, dalam banyak hal di hubungan, pada saat hubungan itu baru akan dimulai atau nanti sesudah pernikahan, itu tuh akan banyak banget hal yang nggak sesuai ekspektasi kita. Perlu banyak banget kompromi. Perlu kita milih mana yang benar-benar esensial, mana yang sebenarnya yang nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi ini dianggap latihan juga nih, gimana kita nyesuaiin ekspektasi dan milih mana yang betul-betul esensi untuk calon suami gitu. Nah, mudah-mudahan bisa komen ambil ganteng pilihan belum yang tentu tepat. setia, Mbak. Betul, Ada yang betul. komen ganteng belum tentu setia. Tapi kan ya itu maksudnya, kalau memang orang kan yang memang punya ekspektasi sendiri gitu. Mungkin punya, aduh cocoknya yang kayak gini nih, punya wajah idola, maunya kalau punya suami yang seperti ini. Kan wajar juga dong berharap punya suami pacar ganteng. Wajar banget, tapi yang kita harus tahu juga gini, jadi ketertarikan sama calon pasangan tuh harus ada. Aku tuh yakin bahwa yang namanya ketertarikan, apa deh, bisa dibilang sekarang ada chemistry, ada kayak seneng sama-sama gitu ya, seneng ngedengerin dan sebagainya, itu harus ada. Nah, jadi yang dibilang wajah nggak sesuai kriteria tuh bukan berarti kita nggak tertarik sama orang itu gitu, karena tertarik tuh lebih dari sekedar tampilan muka kan. Kita bisa aja nggak tertarik sama mukanya, tapi tertarik pada saat ngobrol, tertarik pada saat tahu hatinya baik, sabar dan sebagainya. Jadi pertanyaannya tuh tertarik apa enggak itu dulu, terlepas dari mukanya kayak apa. Oke. Oke, Jel, ada pertanyaan yang lain nggak yang masuk? Kalau nggak, Banyak ada banyak banget pertanyaan juga. pertanyaan, udah ratusan nih pertanyaannya, kita lihat Oke, ya. Kak. Ada yang komen jodohku, ada yang lagi nonton live IG ini. Amin. Oke. Ada yang nanya nih, gimana cerita cinta pertama waktu jadi mahasiswa hukum, Nana? Ini buat Nana nih pertanyaannya. Kalau diskusi topiknya berat nggak sih? Nana sama suami soalnya sama-sama mahasiswa hukum nih. Enggak sih, enggak diskusi berat. Itu tuh kayak banyak. Hah? Biasa aja sih, Enggak. maksudnya ya kalau ada topik-topik hukum yang relevan ya dibahas. Tapi memang nggak hanya bahas topik hukum. Kalau pacaran bahas macam-macam lah, segala macam ya nggak sih? Aduh. Oke, nih ada lagi nih. Kenapa cowok selalu insecure kalau ceweknya lebih kaya? Nggak semua cowok tahu insecure kalau ceweknya lebih kaya. Cowok-cowok suka Yang insecure ya? Coba aku mau baca. Ini yang nonton juga banyak cowok-cowok nih. Cowok-cowok, wah itu coba ada Kak Hilbram. Hai Kak Hilbram. Ada Kak Gita, hai Kak Gita. Oke, emang cowok-cowok suka insecure ya? Ya Allah, ada sahabatku Reza Candika. Hai. Aduh, dia harus kita ajak untuk live bareng nih harusnya nih Kak Reza, Kak Candik. Karena ngomongin cinta dan kegalauan. Masih Oke, banyak dia, pengalaman iya ya. cowok-cowok insecure ya kalau ceweknya lebih kaya. Bukan cuma lebih kaya, lebih misalnya pendidikannya lebih tinggi, terus ya status sosial ekonominya tentunya lebih kaya, terus pekerjaannya lebih bagus. Kadang-kadang memang cowok suka insecure. Iya, yang kita perlu ingetin mungkin insecure itu bisa terjadi sama cowok atau cewek, dan seringkali tuh periodenya bisa terjadi kapan aja kan teman-teman. Jadi kalau ada periode gitu ya cowoknya insecure, itu tuh bukan berarti dia akan selamanya insecure. Justru kita perlu ngasih assurance ke pasangan kita gitu ya, kenapa dia nggak seharusnya insecure. Kita tunjukin bahwa hubungannya tuh kuat. Nah,
apa yang dia butuhkan sebetulnya. Karena insecure tuh misalnya nih ya, tahun ini cowoknya yang insecure karena satu hal. Nah, bisa aja berapa bulan ke depan ceweknya insecure karena hal lain juga gitu ya. Apa cowoknya yang jadi lebih sukses atau ceweknya ngerasa aku udah nggak secantik dulu dan sebagainya. Jadi insecure tuh wajar banget. Cuma bedanya kalau hubungan yang baik, pada saat pasangan kita insecure, kita tuh ngasih assurance, kita tuh ngeyakinin bahwa enggak kok, aku ada di sini sama kamu, aku setia, aku sayang, aku menghormati hubungan kita. Nah, kalau di hubungan yang nggak bagus, insecure tuh biasanya justru munculnya dalam bentuk cowoknya jadi melakukan perundungan, jadi nggak cerita bahwa dia insecure, tapi justru mengekspresikan marah atau insecure-nya dengan kayak lebih neken ceweknya, atau bahkan dalam beberapa kasus jadi abusive relationship. Jadi kalau insecure dalam arti dia cerita, bahkan bisa terbuka kalau dia insecure, itu tanda hubungannya sebetulnya sehat. Bukan insecure yang jadi mendominasi atau neken si perempuan dalam hubungan. Oke, berarti dede-dede, teman-teman, kakak-kakak ini juga jadi salah satu warning nih kalau misalnya ada cowok atau mungkin cewek juga ya, karena kan hubungan yang tak setara itu bukan tidak selalu dari cowok ya, dari cewek juga bisa gitu. Yang lebih dominan, kemudian itu tadi bullying, itu bisa jadi tanda-tanda dia insecure terhadap pasangannya gitu ya. Iya banget, dan harus selalu dikomunikasiin. Kita cari pertanyaan lain ya, Nan. Bentar. Oke. Ini ada nih dari Wanda Sulistiawati. Aku bacain komen ya. Kak, gimana caranya ngadepin cowok posesif? Posesif hari gini? Ya ampun. Nggak bisa banget diposesifin. Gimana tuh Jel kalau cowok posesif, Jel? Cowok posesif itu merasa bahwa perempuannya tuh milik dia, kayak kita tuh barang gitu ya, yang pada saat udah ada dalam hubungan itu tuh sama sekali nggak bisa dibagi sedikit pun gitu ya, dan betul-betul jadi miliknya dia, sehingga dia yang kemudian yang nentuin kita tuh boleh temenan sama siapa, boleh melakukan apa. Itu tuh tanda-tanda bahaya banget gitu, karena lagi-lagi itu tanda kita nggak dihormati sebagai manusia, nggak dipercaya dalam hubungan buat ngambil keputusan-keputusan yang penting. Jadi hati-hati banget ya pada saat ada dalam hubungan yang seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Jal? Ini banyak banget, tapi pertanyaan dari lu dulu deh. Nih banyak banget di Q&A juga banyak banget pertanyaan. Kita lihat ya. Banyak yang minta dikirimin salam teman-teman, semoga semuanya sehat. Kenapa sih nanya Arsenal, woi? Salah channel. Okay. Bisa aja masing-masing. Gue sebel nih kalau ngomongin Arsenal. Please deh, kita ngomongin cinta aja malam ini. Nih, apa aja? Ada pertanyaan apa? Nana punya tips nih, mungkin gimana cara men-treat cowok yang introvert. Wah, cowok introvert tuh paling seru lagi sebenarnya, bikin penasaran, bener nggak sih, Nan? Iya. Cara men-treat cowok introvert, dipancing, dicari tahu kesukaannya apa. Terus apa namanya, kita yang harus reach out dengan cara belajar hobinya apa. Terus habis itu dipancing-pancing dan sebagainya. Kalau aku sih jagonya mancing ya, jadi ya buat aku sih kecil itu kalau cowok introvert mah pancing-pancing, sudah cerita pasti mau cerita deh gitu. Tapi nggak tahu, Kayla psikolog, ilmunya dari Kayla. Kalau gue ngaco-ngaco guys, jadi malam ini yang didengerin Kayla aja ya. Gue seperti biasa provokator dalam tanda kutip. Kayla, gimana Kayla? Cowok introvert itu biasanya tuh kita bilang orang introvert kalau dia nggak banyak ngomong kan. Nah, padahal cara dia mengekspresikan diri tuh bisa macem-macem banget. Jadi emang nggak lewat ngomong, tapi kayak dari raut wajahnya, bahkan kadang-kadang tuh dari perubahan kayak pola tidurnya, intonasi suaranya, dan sebagainya, kita tuh sebenarnya bisa paham dia tuh seperti apa. Nah, cowok introvert itu juga biasanya punya preferensi ngelakuin kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, yang kita perlu lakuin, kita tahu timing-timingnya. Kapan sih dia enak diajak ngobrol, kapan enak diajak curhat. Nah, perlu ngikutin dulu tuh polanya sambil ngapain. Biasanya kan nggak lagi pas diajak rame-rame atau di tempat umum gitu ya. Jadi, ikutin polanya, pelajari apa yang berhasil untuk bikin hubungannya yang lebih kuat gitu ya, nunjukin bahwa kita mahamin dia, itu akan bikin dia lebih mudah mahamin kita juga teman-teman. Tapi jangan anti sama cowok introvert,
banyak banget cowok introvert yang sebetulnya romantis banget loh gitu ya. Justru karena mengekspresikan dirinya lewat puisi, lewat lagu, lewat surat gitu kan. Jadi Kalau dinikmati kalau keintrovertan cowoknya. kalau suka yang model gitu ya, ada juga cewek yang nggak suka tuh model menye-menye gitu, Jel. Tapi ada yang suka, ya nggak sih? Terus kayak kan sekarang tuh lagi musim love language itu loh, Jel. Ada yang love language-nya yaitu dengan cara mengekspresikan, ada yang love language-nya dengan cara ngasih hadiah. Kan ada jenis-jenis love language tuh yang lagi ngetren, Jel. Itu gimana Iya, sih? Bener nggak itu? itu tuh ada salah satu teori dari Gary Chapman yang bilang bahwa orang tuh punya preferensi cara mengekspresikan cinta yang berbeda. Aku sih percaya teorinya sih solid ya, didukung sama banyak riset. Nah, jadi kadang-kadang yang bikin hubungan susah itu kalau kita berharap ekspresi cinta dari orang itu adalah sama dengan love language kita, gitu kan. Misalnya nih, Hmm. aku salah satu love language-nya tuh suka ngasih hadiah. Jadi kayak bener-bener dipikirin banget gitu ya, yang kayak cocok buat ini apa gitu, mengekspresikan cinta dengan hadiah yang kecil-kecil. Nah, kalau aku punya pasangan, terus dianya nggak memperlakukan aku dengan cara itu, biasa-bisa aku ngerasanya, wah aku nggak disayang nih gitu. Padahal cara dia mengekspresikan cinta itu berbeda, bisa dengan ngabisin waktu sama-sama lebih banyak, bisa dengan kayak ngelayanin kita dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi pentingnya kita tahu love language itu kita tahu kebutuhan kita apa, kita bisa minta cinta diekspresikan dengan cara kayak gitu, tapi pada saat kita tahu juga pasangan kayak apa, kita jadi bisa dapat keyakinan bahwa dia mencintai kita walaupun caranya berbeda dengan cara kita. Kira-kira gitu teman-teman. Ini dari Amanah, mana tadi? Ya udah lewat Amanah. Aku bilang mau bacain komennya. Dia bilang sayangnya ekspresi Bilang, cintanya nawarin cemilan. Jadi kan makin makin gendut saya. kalau gitu diajak masak bareng, masak yang sehat-sehat. Dia ada yang nanya, Hadiah. boleh nggak? Ada yang nanya, boleh nggak kalau pacar selingkuh itu dimaafkan? Gimana biar dia tahu, biar tahu kalau dia udah berubah. Perselingkuhan tuh Hmm, bisa dimaafkan, perlu dimaafkan nggak perselingkuhan? situasinya seringkali kompleks ya kalau ngomong perselingkuhan, penyebabnya apa itu juga kompleks. Seringkali buat ngejawab bisa dimaafkan apa enggak itu situasional banget. Pertama kali atau kesekian kali gitu kan, itu juga nentuin. Terus Tuh. ketahuan atau dia ngaku gitu kan, itu juga nentuin. Terus tentu situasinya, ada anak apa enggak, situasi ketergantungan dalam keluarga seperti apa. Jadi aku tuh kayak suka nggak mau ngasih jawaban langsung, tetapi yang pasti yang harus kita yakinin dalam perselingkuhan apapun itu tuh jangan sampai kita nyalahin korban karena nggak bisa dimaafin yang pasti perbuatannya. Tetapi kalau kita mau maafin orangnya gitu ya, karena kita ngerasa dia udah belajar dari kesalahan dan perbuatan, itu juga haknya masing-masing orang. Tetapi nggak ada justifikasi apapun yang ngebolehin nggak loyal, yang ngebolehin kita punya rahasia dan hubungan yang nggak diketahui sama pasangan kita. Nah, yang juga berhasil biasanya adalah ngasih waktu sih. Jadi kadang-kadang reaksi kita tuh nggak mau maafin, aku mau balas dendam apa itu tuh reaksi emosional yang sesaat. Jadi menyepi dulu, pisah dulu, menyendiri dulu gitu ya untuk kemudian bisa ambil keputusan-keputusan yang tepat buat situasi kita masing-masing. Oke. Ada pertanyaan ya? Oh, ada Banyak yang pertanyaan. Bentar aku cari dulu nih. Ada yang nanya soal nih, ini nih cowok nih yang nanya, kenapa sih cewek nggak pekaan sih udah dikasih kode naksir tapi kayaknya nggak nyadar gimana nih nah? Cewek emang butuh butuh nggak butuh kode, butuh pernyataan, bener nggak sih? iya. Hari gini pakai kode-kode ngapain sih? Lagian mungkin aja kode yang dirasa si cowok itu tuh bukan kode sebetulnya. Makanya ini gue sebenarnya pengen nanya nih, Jel. Dimas bagus, kita nggak bisa langsung nanya ya. Maksudnya bisa kodenya tuh kayak gimana? Harus konkret kodenya, ya nggak sih? Kode apa ya, kode biasanya tuh kode apa sih, Jel? Kode ya ke perhatian gitu kan? Nggak tahu sih, tergantung usia kali ya. Sekarang tuh kalau ngasih tanda-tanda suka sama cewek gimana sih kalau cowok-cowok tuh sosok nanya, udah makan belum? Itu gaya SMA atau gaya SMP atau sampai sekarang masih suka ngecek-ngecek gitu nggak sih? Udah makan belum gitu? Maskernya jangan lupa dibawa gitu. Gitu-gitu ya. Maksudnya ngasih perhatian-perhatian kecil itu bentuk kode atau bukan? Itu bentuk kode dong.
kode dong, tapi tuh sekarang tuh banyak banget hubungan tanpa status gitu kan, Nan. Jadi jadian Ah, juga enggak, tapi dekat, tapi perhatian. Jadi emang cewek-cewek tuh butuh apa ya? Butuh komitmen yang lebih jelas gitu. Karena kalau cuma sekedar perhatian-perhatian, cuma sekedar sekali-sekali ditanya, apa ya? Kode-kode kecil itu kayaknya banyak deh cowok yang kayak gitu ya. Jadi ah. bedanya antara punya hubungan dengan enggak emang harus dinyatakan dengan jelas. Ayo cowok-cowok ambil ambil peran untuk membantu cewek yang ini kayaknya bukan nggak peka sih, tapi mungkin pura-pura nggak peka karena butuh komitmen nih kayaknya. Atau mungkin emang nggak naksir lu kali Gus, mohon maaf nih. Kalau misalnya nggak peka, mungkin emang sebetulnya dia nggak suka sama lu. Nggak Pura-pura sih, Gus? pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak peka gitu. Coba tanya sama teman-temannya deh. Biasanya kan cewek tuh selalu terbuka sama teman-temannya ya. Jadi kalaupun misalnya temennya nggak ngasih tahu, minimal temennya tuh akan ngomong ke si cewek ini. Kalau misalnya lu nggak berani ngomong langsung ya, cek ombak dulu sama teman-temannya gitu. Ya kan Tapi ya? tahu nggak, Tan? Banyak banget riset yang nunjukin cowok tuh emang jauh lebih takut ditolak cintanya daripada yang disangka perempuan gitu. Jadi kadang-kadang itu justru butuh banget keyakinan bahwa kalau gua ngomong nih, kalau bisa chancesnya tuh kemungkinannya lebih diterimanya tuh lebih dari 90% gitu. Kalau nggak dia nggak berani jatuh cinta duluan, masa katanya. Itu ada riset ya, menarik tuh. Jadi cowok-cowok jauh lebih takut untuk mengekspresikan cinta karena lebih tinggi ketakutannya ditolak gitu ya. Banget, banget. Jadi dalam kan belum tentu cowok juga ya. Sekarang cewek-cewek kan juga ada yang udah lebih berani buat ngasih kode, nunjukin ekspresi suka dan sama sekali nggak ada yang salah gitu ya sebetulnya Hmm, dalam hmm, konteks itu buat ngambil inisiatif. hmm. Nah, gue inget dia ngobrol sama Abi waktu itu di Shihab. Abi bilang kalau nggak salah, eh, Nabi itu hadis Nabi atau Nabi yang pernah bilang kalau kalau kamu cinta katakan, jadi ekspresikan. Jadi itu justru apa namanya, you have to express it, you have to say it gitu. Jadi cinta itu jangan disembunyikan, kata Abi gitu. Jadi ayo cowok-cowok, kalau memang cinta nyatakan, kalau nggak ntar telat loh, diambil yang lain. Ya kan, Jel? Iya benar. Oke. Nih, ada Apalagi, pertanyaan nih buat dari pejuang-pejuang LDR. Bentar kok nggak keluar ya. Pertanyaannya minta tips gimana caranya supaya LDRan bisa berhasil gitu. Lu pernah LDR nggak sih, Nan? Gue nggak pernah sih LDR. hmm, enggak sih, enggak pernah juga. Waktu itu Tapi bukan, emang belum jadian sih waktu sama Baim tuh. Baim sempat sempat di Amerika 4 bulan, tapi waktu itu juga belum jadian. Jadi PDKT sih waktu itu, bukan LDR. Tapi lebih susah nggak gue kalau jadi jauh? tapi menurut gue jadinya kita di karena kan kalau LDR kan kita dipaksa harus komunikasi terus kan. Kita dituntut untuk lebih artikulatif mengekspresikan perasaan. Kita dituntut keadaan, kalau ada masalah ya diomongin. Nggak mungkin jauh-jauhan ada masalah terus diem-dieman gitu. Jadi banyak situasi, berada di situasi berjauhan itu justru melatih kita untuk itu, lebih ekspresif, lebih cepat tanggap, lebih peka, lebih sensitif. Jadi sebetulnya itu bisa jadi menyehatkan hubungan in the long run gitu. Walaupun Ya. tantangannya juga berat karena kan nggak ketemu Aku langsung. adalah saksi dari tantangan yang berat banget. Kayaknya curhatnya Nana meningkat 10 kali lipat pas LDR. Tapi ya itu membuat kita menjadi apa, pasangan yang bisa saling memenuhi, apa, lebih peka terhadap kebutuhan pasangan gitu kan. Dalam Iya. teori, dalam prakteknya berat, kangen tahu. Ya nggak sih? Iya, butuh butuh rutinitas. Kalau LDRan itu tadi karena jarang ketemu, harus nyari cara buat ketemu gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, tapi sekali sehari kah, 10 kali sehari kah, seminggu sekali kah, itu juga perlu dinegosiasikan karena ekspektasi orang bisa beda-beda gitu ya. Jangan mentang-mentang LDR mau minta ini FaceTime 24 jam gitu. Apa itu juga mungkin. Nah, tapi kita jadi tahu kebutuhan pasangan. Cuma aku sih yakin banget LDRan itu kalau buat periode tertentu bisa nguatin, tapi kalau buat periode permanen itu tuh tantangannya luar biasa susah. Jadi banyak banget yang bilang LDR itu cuma akan berhasil di hubungan kalau ada ujungnya. Bisa 2 bulan, bisa tahun, bisa 3 tahun. Tapi kalau dalam hubungan sepanjang hubungan selamanya LDRan,
itu seringkali banyak banget kebutuhan yang nggak terpenuhi gitu. Nah, jadi Ya. perlu cari cara yang kreatif supaya tetap ada periode di mana bisa ngumpul walaupun nanti ya terpaksa pisah lagi gitu ya. Tapi kalau jarak jauh all the time gitu, itu pasti jauh lebih susah karena kehadirannya juga rasanya beda. Nah, semangat ya yang masih LDR, semoga segera kumpul lagi dan menemukan cara-cara buat makin dekat. Ada pertanyaan lain nggak, Nan? Banyak yang curhat jomblo nih, ya Allah, kasihan dede-dede pada jomblo. Kapan ya Mbak Nana aku ketemu jodoh? Jodohku ada di mana ya? Aku jomblo dan aku diem. Iya, banyak yang ini dia curhat masih belum dapat pasangan. Iya, dan ada juga yang kayak bilangnya kayaknya nggak bakal ada deh jodoh gue yang deket aja nggak ada gitu kan. Terus gimana ya caranya bisa tahu gitu ya, aku nih sebenarnya akan dapet jodoh apa enggak dan sebagainya. Nah ini nih kayaknya apa ya, membina dan menumbuhkan harapan bahwa jodoh kita tuh ya pasti ada gitu ya, walaupun sekarang kayaknya ditunggunya udah lama tuh juga penting ya. Karena kalau kita nutup hati itu biasanya juga jadi apa ya, jadi lebih nggak sensitif sama tadi kode-kode atau ada yang potensial sebetulnya buat dideketin. Jadi jangan menyerah teman-teman, pasti kita tuh akan menemukan pasangan yang tepat gitu ya, dan inisiatifnya harus diambil ya Nan, jodohnya harus dijemput. Terus dicari, jangan cuma nunggu. Menurutku sambil perluas pergaulan sih. Jadi ikut komunitas, gabung klub, cari hobi baru, memulai sesuatu yang lain. Kalau misalnya gaulnya di situ-situ aja, ngobrol grup WhatsApp-nya di situ-situ aja, aktivitasnya situ-situ aja, ya lingkaran pertemanan, lingkaran pertemuannya ya cuma akan di situ-situ aja. Jadi dijemput itu artinya ya kita mencari di luar lingkaran yang udah ada gitu. Karena ya sekali lagi terkadang di tempat-tempat yang nggak disangka-sangka kok, lagi nyokap misalnya minta temenin ke kawinan, males-malesan, tapi siapa tahu di kawinan nanti ada potensi ketemu orang yang juga lagi nungguin atau nemenin ibunya atau bapaknya ke kawinan dan sebagainya. Jadi sebetulnya membuka hati itu sama juga artinya dengan membiarkan kita juga melakukan banyak hal-hal baru gitu, hal-hal yang mungkin nggak biasa kita lakukan gitu, dan siapa tahu jodohnya memang nunggu di pengkolan tuh. Dan nggak perlu malu buat ngomong, banyak banget cerita ya kalau kayak di buku tentang kita yang justru iri gitu ya pada saat temen kita dapet jodoh, kita malu buat ngomong sama orang bahwa kita sebetulnya udah pengen banget segera dapet pasangan. Nggak apa-apa teman-teman, minta tolong dijodohin, minta dikenalin gitu kan, minta teman kita ngasih rekomendasi dari lingkaran pertemanannya yang lain, itu semua bakal ngebantu. Jadi jangan disimpan sendiri kejombloannya dan kepiluan hatinya gitu ya. Umumin ke dunia, gue lagi nyari jodoh nih, kenalin gue sama siapapun gitu ya, yang menurut lo bakal cocok. Karena rekomendasi teman dijodohin itu tuh bener-bener seringkali kandidat-kandidatnya tuh kita dapat yang jauh lebih cocok dibanding pilihan kita sendiri, karena teman tuh punya perspektif tentang kita yang seringkali jauh lebih utuh gitu ya, pilihan-pilihannya. Jadi dicoba ya. Nah, tips-tips lain ada di buku ini nih Nan. Oke guys, kita mau jualan buku ya. Ini buat yang galau, buat yang masih punya banyak pertanyaan tentang mantan dan hubungan, tentang keluarga dan kepingan kehidupan. Ini ada banyak banget jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul di banyak benak orang. Jadi buat teman-teman, silakan langsung dicari bukunya. Ada di mana aja bukunya? Bukunya ada di toko buku atau cek di Instagramnya Lentera Hati atau Literati penerbitnya. Makasih banyak ya Nan ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih teman-teman pertanyaannya, curhatannya. Mudah-mudahan walaupun nggak semuanya kejawab, paling nggak tadi sebagian yang terjawab juga udah mewakili pertanyaan-pertanyaan kebanyakan dari teman-teman yang hadir malam ini. Thank you Nan. Thank you semua. Teman-teman, sehat-sehat semuanya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.